Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrianing Cibotutihe, kelas 1B Manajemen Pendidikan Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang epistemologi. Pengertian epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos berarti perkataan, pikiran, atau ilmu. Kata episteme dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistamai, artinya mendudukkan, menempatkan, atau meletakkan. Maka secara harfiah, episteme berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya. Bagi suatu ilmu, pernyataan yang mengenai definisi ilmu itu jenis pengetahuannya, pembagian ruang lingkupnya, dan kebenaran ilmiahnya merupakan bahan-bahan pembahasan dari epistemologinya. Epistemologi sering juga disebut teori pengetahuan atau theory of knowledge. Epistemologi lebih memfokuskan kepada makna pengetahuan yang berhubungan dengan konsep, sumber, dan kriteria pengetahuan, jenis pengetahuan, dan lain sebagainya. Ruang lingkup epistemologi. Om Arifin merinci ruang lingkup epistemologi meliputi hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Om Luar Ahmad merinci menjadi 6 aspek, yaitu hakikat, unsur, macam, tumpuan, batas, dan sasaran pengetahuan. Saifuddin menyebutkan bahwa epistemologi mencakup pertanyaan yang harus dijawab: apakah ilmu itu dari mana asalnya, apa sumbernya, apa hakikatnya, bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar, apa kebenaran itu, mungkinkah kita mencapai ilmu yang benar, apa yang dapat kita ketahui, dan sampai di manakah batasannya. Om Amin Abdullah menilai bahwa seringkali kajian epistemologi lebih banyak terbatas pada dataran konsepsi, asal-usul atau sumber ilmu pengetahuan secara konseptual, filosofis. Oval Suparno menilai epistemologi banyak membicarakan mengenai apa yang membentuk pengetahuan ilmiah. Aliran-aliran epistemologi. Empirisme. Kata empiris berasal dari kata Yunani empiriskos, yang berasal dari kata empiria, yang artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Rasionalisme. Secara singkat, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia menurut aliran ini memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek. Positivisme. Pada dasarnya, positivisme bukanlah suatu aliran yang dapat berdiri sendiri. Aliran ini menyempurnakan empirisme dan rasionalisme. Intuisionisme. Dengan menyadari kekurangan dari indera dan akal, maka Bergson mengembangkan satu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu intuisi. Kritisme. Semua pengetahuan bersumber pada akal atau rasionalisme, tetapi adanya pengertian timbul dari pengalaman atau empiri. Jadi metode berpikirnya disebut metode kritis. Walaupun ia mendasarkan diri dari nilai yang tinggi dari akal, tetapi ia tidak mengingkari bahwa adanya persoalan-persoalan yang melampaui akal. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yaitu suatu yang hadir dalam jiwa. Pandangan ini dimiliki oleh Plato dan pada filsafat modern. Idealisme mempunyai argumen epistemologi tersendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi tergantung pada spirit tidak disebut idealisme karena tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Idealisme secara umum berhubungan dengan rasionalisme. Jarum sejarah pengetahuan atau ilmu pengetahuan dan perkembangannya. Kemunculan ilmu pengetahuan di Eropa dimulai pada zaman Yunani kuno. Periode ini sangat penting dalam peradaban manusia karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari pola pikir mistorosentris yang sangat mengandalkan mitos dalam penjelasan fenomena alam dalam pola pikir logosentris yang sangat memperhatikan penggunaan kualitas dalam memahami fenomena alam. Kemunculan sains di Eropa bermula dari filsuf-filsuf Yunani
yang mendiami pantai dan pulau-pulau Mediterranean Timur atau Rafael 1982 di akhir abad ke-6 sampai ke-58. Pada waktu dulu kriteria kesamaan menjadi konsep dasar, semua menyatu dalam kesatuan yang batas-batasannya kabur dan mengembang. Konsep dasar ini baru mengalami perubahan fundamental dengan berkembangnya abad penalaran pada pertengahan abad ke-17. Pohon pengetahuan mulai dibeda-bedakan, paling tidak berdasarkan apa yang diketahui, bagaimana cara mengetahuinya, dan untuk apa pengetahuan itu dipergunakan. Dengan berkembangnya abad penalaran, maka konsep dasar berubah dari kesamaan kepada perbedaan. Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk ke dalamnya adalah ilmu. Jadi ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia, samping berbagai pengetahuan lainnya seperti seni dan agama. Pengetahuan merupakan khazanah kekayaan mental yang secara langsung atau tak langsung turut memperkaya kehidupan kita. Setiap jenis pengetahuan ini mempunyai ciri-ciri yang spesifik mengenai apa atau ontologi, bagaimana atau epistemologi, dan untuk apa aksiologi pengetahuan tersebut disusun. Ketiga landasan ini saling berkaitan. Jadi ontologi ilmu terkait dengan epistemologi ilmu dan epistemologi ilmu dan epistemologi ilmu terkait dengan aksiologi ilmu yang seterusnya. Jadi kalau kita ingin membicarakan epistemologi ilmu, maka hal ini harus dikaitkan dengan ontologi dan aksiologi ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.